ada kita sama-sama kasih Prabowo Gibran. Jangan dikit bang, jangan dikit. Jangan dikit. Ya. Tadi kita nyaksiin deklarasi Prabowo Gibran di GBK Senayan. Itu kita nganter pendaftaran ke KPU Prabowo dan Gibran. Itu hari ini. Antusias dari teman-teman Pandawa 5 juga sangat luar biasa. Bahkan hampir 2.000 lah teman-teman Pandawa 5 bareng-bareng kita untuk awal daftar ke KPU. Bang mau lihat Pak Prabowo dan Gibran gimana bang? Pasangannya Gibran. Prabowo Gibran sering saya bilang di sini pada mana game is over. Harapannya besar insya Allah ini representatif Indonesia. Dan satu ada buku sekali pemimpin yang sangat tegasan, ya berwibawa, terus tidak diragukan ketulusan dan berapa banyak tokoh Indonesia yang dilahirkan sama Pak Prabowo. Ini kita sama-sama tahu. Yang kedua, kita tahu dari DPD sekitar 56% adalah pemuda. Nah, representatifnya adalah Mas Gibran. Dan dua sosok ini, dua tokoh ini, saya rasa pastinya akan melanjutkan program-program kerja Pak Jokowi yang hari ini sudah luar biasa. Mulai dari hilirisasi, connectivity, dana desa, infrastruktur dibangun, tol, non-tol, irigasi dan lain sebagainya. Itu sangat masif. Adapun yang PR masih tertunda akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Gibran ke depan. Itu sih yang kami lihat dari dua sosok tokoh ini, dua sosok baik dari Pak Prabowo maupun dari Mas Gibran kalau sebagai wakil presiden. Tapi satu sih yang kerennya adalah kalau saya lihat pemuda hari ini bukan lagi cuma jadi objek dalam politik praktis, tapi pemuda betul-betul diberikan kesempatan untuk manggung di kontestasi politik. Itu yang keren Pak. Terus juga dilihat dari ada teman-teman PSI membungkus politik itu betul-betul dengan slogannya mereka, Mas Kaisang santai, santun, santuy, santun dan bergembira. Nah itu saya juga melihat pada saat mereka melakukan deklarasi kemarin. Ya, dibalut dengan fun banget. Jadi bukan saatnya lagi kita pemuda apatis terhadap politik. Justru kita pemuda yang harus betul-betul berbuat untuk bangsa dan negara kita ini. Itu menurut saya. Bang, penilaian terhadap Gibran nih masyarakat kan masih bilang terlalu muda. Kalau menurut abang Gibran itu gimana? Mas Gibran dibandingkan tokoh-tokoh pendiri bangsa kita ini, Mas Gibran itu sudah cukup, lebih bahkan dari cukup, 36 tahun, tokoh-tokoh pendiri bangsa, mulai dari Bung Karno 27 tahun, pada saat mendirikan Partai Nasional Indonesia. Bung Hatta mendirikan Perhimpunan Indonesia di Belanda umur berapa? 22 tahun. Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar umur berapa? 29 tahun. Mas Gibran 36 tahun. Oke, ini bukan cuma dilihat dari sisi usianya, tapi track recordnya. Mas Gibran waktu saat dilantik dia jadi wali kota Solo, keadaan kota Solo itu minus ekonominya 1,74%. Hari ini berapa? Lebih dari 6% pertumbuhan ekonomi di Solo. Kalau seandainya sudah terbukti berhasil di sebuah wilayah, kenapa nggak dimasifkan? Kenapa nggak dinasionalkan? Di samping memang Mas Gibran juga merepresentatifkan pemuda, akseleratif. Itu yang kita harapkan. Dan tentunya melanjutkan program-program apa yang sudah dilakukan hari ini oleh Pak Presiden kita, Joko Widodo. Bang, berapa representatifnya Bang untuk seorang sosok Gibran mewakili pemuda Indonesia? Santunnya dapat. Jangan lupa, kadang-kadang kita ini dengan kedok westernisasi, modernisasi, padahal westernisasi, modernisasi bahkan, ya toh. Tapi santun ketimurannya Mas Gibran dapat. Satu. Yang kedua, cerdasnya kita lihat aja dari track recordnya. Dia membangun, contohnya indeks pembangunan manusia di Solo lebih dari rata-rata, bahkan lebih dari ibu kota kita, Jakarta. Tadi growth ekonomi yang dilakukan di Solo luar biasa loh. Jadi itu yang saya lihat.
Jadi bukan hanya melihat dari sisi usianya muda, enggak lah. Kita juga sangat rasional. Pemuda itu identik dengan objektivitas. Kita betul-betul objektif melihat sosok Mas Gibran itu. Dari track recordnya tentu.